Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Farah Sufia Zahra dari kelas A2 NIM 11221118. Kali ini ingin membawakan topik tentang kesulitan-kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Langsung simak saja videonya ya teman-teman. Jadi teman-teman, bahasa Indonesia itu bisa menjadi kesulitan tersendiri jika teman-teman tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan kesulitan-kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Yang pertama, ada ejaan dan tata bahasa. Jadi, bahasa Indonesia memiliki aturan yang ketat dalam hal ejaan kata dan penggunaan tata bahasa yang benar. Kesalahan dalam hal ini dapat mempengaruhi pemahaman tulisan seseorang. Contohnya, kesalahan ejaan, seperti saya belajar di malam hari. Di malamnya itu tidak disambung, di spasi malam. Begitu teman-teman. Yang kedua, ada kosakata. Memilih kata-kata yang tepat dan variatif untuk menyampaikan maksud dapat menjadi tantangan, terutama jika seseorang memiliki keterbatasan dalam kosakata bahasa Indonesia. Contohnya, seseorang yang tidak terbiasa dengan bahasa Indonesia mungkin kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan rasa sakit, sehingga mereka mungkin menggunakan kata pedih sebagai pengganti dari nyeri yang lebih tepat. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan gunain kata pedih, jadi gunain kata nyeri. Itu bahasa Indonesia yang lebih tepat. Yang ketiga, ada slang dan idiom. Penggunaan istilah-istilah kasual atau ungkapan khas dalam percakapan sehari-hari seringkali sulit dipahami oleh orang yang tidak familiar dengan bahasa sehari-hari di Indonesia. Contohnya itu teman-teman bisa ditemukan di lingkungan teman-teman sendiri, atau teman-teman jika berbicara dengan teman sebaya. Contoh penggunaan kata kepo, tantrum, DL, atau derita itu mungkin bagi sebagian orang itu tidak familiar. Jadi teman-teman harusnya bisa menempatkan diri dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat ini ada pengucapan. Memiliki pengucapan yang benar dalam bahasa Indonesia bisa menjadi sulit, terutama jika seseorang tidak terbiasa dengan fonetik bahasa tersebut. Contoh penggunaan yang salah adalah sepeda. Harusnya kan sepeda. Jadi teman-teman, untuk pengucapan bahasa Indonesia ini harus benar-benar diperhatikan biar tidak salah arti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, ada kehalusan bahasa. Memilih kata-kata atau ungkapan yang tepat untuk menyampaikan nuansa atau perasaan bisa sulit, terutama dalam konteks yang lebih formal atau sastra. Contohnya menulis sebuah puisi atau esai yang membutuhkan ekspresi emosional yang dalam bisa menjadi sulit jika seseorang tidak mahir dalam memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan perasaannya. Jadi contohnya itu gue. Gue itu adalah bahasa tidak formal. Biasanya gue itu digunakan dalam bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Penggunaan kata saya seharusnya lebih tepat karena itu penggunaan bahasa saya adalah bahasa formal. Yang keenam itu ada pemahaman budaya. Bahasa seringkali mencerminkan budaya di mana ia digunakan. Memahami makna dan konotasi budaya dalam bahasa Indonesia bisa rumit bagi orang asing atau yang tidak terbiasa dengan budaya Indonesia. Contoh penggunaan yang salah dalam pemahaman budaya adalah dia memberi saya salam yang ramah, seharusnya dia memberi saya salam yang hangat. Yang ketujuh, ada keterbatasan kosakata. Jadi sulit sekali untuk menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan ide atau perasaan, terutama dalam situasi yang kompleks atau emosional. Contohnya teman-teman mengucapkan kata gravitasi kepada anak-anak PAUD atau TK yang mereka tidak mengerti apa itu gravitasi. Tentunya teman-teman harus menggunakan kata-kata yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Contohnya begitu. Yang kedelapan, ada kesalahan pemahaman. Perbedaan dalam cara memahami atau menafsirkan kata atau kalimat seringkali dapat menyebabkan kesalahpahaman. Contohnya, kesalahpahaman mungkin timbul ketika seseorang mengartikan maaf ya sebagai permintaan maaf.
Padahal dalam konteks sehari-hari bisa saja digunakan untuk menunjukkan simpati. Selain itu, contohnya tidak apa-apa. Biasanya penggunaan kata tidak apa-apa itu bisa menunjukkan persetujuan. Padahal itu juga bisa berarti tidak masalah. Oke teman-teman, itu saja pembahasan topik kali ini tentang kesulitan-kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa memahami kesulitan-kesulitan dalam berbahasa Indonesia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.